Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Hidayat. Saya di kelas A26. Saya akan mempresentasikan tentang penerapan video sebagai media pembelajaran. Apakah ada yang tahu tentang video? Di sini video adalah media elektronik yang menggabungkan teknologi audio dan visual sehingga menghasilkan suatu tayangan yang dinamis dan menarik. Video juga memiliki fungsi sebagai media pembelajaran, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Apakah ada yang tahu tentang fungsi-fungsi tersebut? Pembahasannya, saya akan menjelaskan. Video dapat dikemas dalam bentuk VCD dan DVD, sehingga mudah dibawa kemana-mana dan dapat dijangkau audiens yang luas dan menarik untuk ditayangkan. Fungsi atensi itu sendiri yaitu media video dapat menarik perhatian dan mengarahkan konsentrasi audiens pada materi video. Sedangkan fungsi afektif yaitu media video mampu menggugah emosi dan sikap audiens. Fungsi kognitif dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang terkandung dalam gambar atau lambang. Dan yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris, di mana fungsi kompensatoris adalah memberikan konteks kepada audiens yang kemampuannya lemah dalam mengorganisasikan dan mengingat kembali informasi yang telah diperoleh. Ada pendapat dari Sujana dan Rifai. Manfaat media video yaitu terdiri dari 1. Dapat menumbuhkan motivasi. Makna pesan akan menjadi lebih jelas hingga dapat dipahami oleh peserta didik dan memungkinkan terjadinya penguasaan dan pencapaian tujuan. Video pembelajaran yang ditunjukkan guna mempermudah peserta didik dalam memahami materi pelajaran tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta didik. Dalam beberapa sistem, video pembelajaran hanya digunakan sebagai bahan pelengkap materi handout, tidak dipersiapkan secara profesional untuk mempresentasikan materi secara menyeluruh. Ada beberapa penerapan media video, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, unsur-unsur media video. Yang kedua, manfaat video. Yang ketiga, peran video. Saya akan membahas unsur-unsur media video, yaitu terdapat 4 macam unsur-unsur dalam media video. Yang pertama yaitu teks. Teks yaitu terdiri dari beberapa kalimat. Teks juga dianggap sebagai unit semantik, yaitu unit bahasa yang berhubungan dengan bentuk maknanya. Maka teks dalam realisasinya berhubungan dengan klausa, yaitu satuan bahasa yang terdiri atas subjek dan predikat, dan apabila diberi intonasi final akan menjadi sebuah kalimat. Yang kedua yaitu gambar atau bisa disebut dengan image. Gambar berfungsi sebagai ikon yang bila dipadu dengan teks menunjukkan berbagai opsi yang bisa dipilih, atau gambar bisa muncul full screen menggantikan teks, tapi tetap memiliki bagian-bagian tertentu yang berfungsi sebagai pemicu yang bila diklik
akan menampilkan objek atau event multimedia lain. Yang ketiga yaitu suara atau audio. Suatu yang disebabkan perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia atau terdiri dari beberapa jenis, yaitu waveform audio, format DAT, format MIDI, audio CD, ataupun MP3. Yang keempat, animasi. Animasi dalam komputer telah dimulai dengan ditemukannya software komputer yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti melakukan ilustrasi di komputer, serta membuat perubahan antara gambar satu ke gambar berikutnya, sehingga dapat terbentuk satu gabungan yang utuh. Manfaat dari video. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik. Memperlihatkan secara nyata suatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat. Menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu. Memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan suatu keadaan tertentu dan menampilkan presentasi studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang dapat memicu diskusi peserta didik. Sehingga dengan video, peserta didik dapat menyaksikan suatu peristiwa yang tidak bisa disaksikan secara langsung, maupun peristiwa lampau yang tidak bisa dibawa langsung ke dalam kelas. Peserta didik pun dapat memutar kembali video tersebut sesuai kebutuhan dan keperluan mereka. Pembelajaran dengan media video menumbuhkan minat serta memotivasi untuk selalu memperhatikan pelajar. Peran video dalam pembelajaran. Penggunaan video sebagai bahan bantu mengajar memberikan satu pengalaman baru kepada pelajar. Media video dan televisi dapat membawa pelajar kemana-mana, terutama jika tempat atau peristiwa yang ditayangkan itu terlalu jauh untuk dilewati atau berbahaya. Pengaruh dari media video akan lebih cepat masuk ke dalam diri manusia daripada media yang lain, karena penayangannya berupa cahaya titik fokus, sehingga dapat mempengaruhi pikiran dan emosi manusia. Dalam kegiatan pembelajaran, fokus dan mempengaruhi emosi dan psikologi anak didik sangat diperlukan. Sebab dengan hal tersebut, peserta didik akan lebih mudah memahami pelajarannya. Penyampaian materi melalui media video dalam pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum, akan tetapi ada hal lain yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi minat peserta didik dalam belajar. Hal tersebut berupa pengalaman atau situasi lingkungan sekitar, kemudian dibawa ke dalam materi pelajaran yang disampaikan melalui video. Ada banyak kelebihan video ketika digunakan sebagai media pembelajaran, diantaranya menurut Nagel atau dalam Smaldino. Video merupakan media yang cocok untuk berbagai ilmu pembelajaran, seperti kelas, kelompok kecil, bahkan satu peserta didik seorang diri sekalipun. Hal itu tidak dapat dilepas dari kondisi para peserta didik saat ini yang tumbuh berkembang dalam dekapan budaya televisi, di mana paling tidak setiap 30 menit menayangkan program yang berbeda. Maka dari itu, video dengan durasi yang hanya beberapa menit mampu memberikan keluasan lebih bagi guru dan dapat mengarahkan pembelajaran secara langsung pada kebutuhan peserta didik.
Media video memberikan manfaat yang besar dalam menyampaikan pesan dalam pembelajaran. Media video juga merupakan media pembelajaran yang paling tepat dan akurat dalam menyampaikan pesan dan akan sangat membantu pemahaman peserta didik. Dengan adanya media video, peserta didik akan lebih paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.